Adzan bukan sekadar suara muadzin di menara. Ia adalah gema panggilan dari langit yang sejak awal penciptaan telah terpatri di dalam ruh manusia. Ketika engkau mendengarnya, yang sebenarnya berbunyi bukanlah suara manusia, melainkan gema dari janji purba. Janji ketika ruhmu dulu bersaksi bahwa hanya Dia yang layak disembah. Maka setiap kali terdengar hayya 'alas syalah, sesungguhnya engkau sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu, dari mana engkau berasal, dan kepada siapa engkau akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, Allah memanggilmu 5 kali sehari, bukan karena Dia butuh ibadahmu, tetapi karena manusia mudah lupa. 5 waktu salat bukan pembagian waktu, melainkan 5 cermin perjalanan ruhmu dalam satu hari. Subuh adalah kelahiran kesadaran, zuhur adalah panasnya perjuangan dunia, asyar adalah senja kesadaran, maghrib adalah kematian sementara, dan isya adalah kegelapan fana sebelum tidur panjang. Maka ketika kau salat, sebenarnya kau sedang menempuh seluruh perjalanan hidupmu dalam satu hari. Saat fajar menyingsing, langit masih tenang, bumi belum riuh. Di waktu inilah para malaikat turun membawa energi kesucian. Siapa yang menegakkan salat, subuh berarti ia menyambut tiupan ruh yang baru dihidupkan untuk hari itu. Salat subuh bukan sekadar 2 rakaat, melainkan penyucian niat agar seluruh hari berjalan di bawah naungan cahayanya. Orang yang lalai dari subuh seakan membiarkan ruhnya tertidur, berjalan di siang hari tanpa kehidupan hakiki. Ketika matahari berada di puncaknya, dunia sedang ramai dan ego sedang bangkit. Di waktu inilah Allah memanggilmu untuk sejenak berhenti, meninggalkan segala hiruk pikuk, dan kembali kepada pusat kesadaran. Zuhur adalah latihan menundukkan ego di tengah kesibukan. Orang yang mampu menegakkan salat, zuhur berarti ia mampu menjaga ruhnya tetap tenang, meski jasadnya sibuk. Zuhur bukan jeda dari dunia. Ia adalah titik tengah antara dunia dan langit. Asyar adalah waktu paling senyap bagi jiwa yang peka. Ketika matahari condong ke barat, cahaya mulai lembut, dan bayangan menjadi panjang, menandakan hidupmu sedang menua. Salat asyar adalah panggilan agar engkau sadar. Waktu tidak menunggumu. Ia mengingatkan bahwa setiap detik yang pergi tidak akan kembali. Maka orang yang menjaga asyar sesungguhnya menjaga kesadaran akan kefanaan dan menyiapkan hatinya untuk perjumpaan dengan kekasih abadi. Ketika matahari tenggelam, seluruh makhluk mengganti pakaian ruhnya. Maghrib adalah waktu transisi antara 2 alam, dunia dan barzakh. Dalam solat maghrib, engkau sebenarnya sedang mensucikan diri dari segala keterikatan dunia, seolah mati sejenak agar ruhmu bersih sebelum malam. Itulah sebabnya Rasulullah sangat menjaga maghrib, karena ia adalah gerbang rahmat yang hanya terbuka sebentar sebelum malam, menutup seluruh pandangan. Malam bukan kegelapan, tapi ruang sunyi tempat cinta ilahi berbicara. Salat Isya adalah penutup perjalanan harian ruhmu, saat engkau menyerahkan segala peran dunia dan kembali menjadi hamba. Di waktu inilah kesadaran sejati diuji. Apakah engkau masih merasa memiliki dunia, ataukah engkau telah menyerahkan segalanya kepadanya? Barang siapa tidur setelah Isya dalam keadaan hatinya terikat pada Allah, maka tidurnya pun menjadi ibadah. Pernahkah engkau merasa tenang hanya karena mendengar adzan? Itu karena ruhmu mengenal panggilan itu. Adzan bukan sekadar penanda waktu, tapi panggilan cinta yang sudah engkau dengar sebelum lahir. Ketika muadzin berkata Allahu Akbar, ruhmu bergetar, karena ia mengenali suara kekasih yang dulu pernah berjanji. Itulah sebabnya sebagian orang menangis saat mendengar adzan, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang tak disadari. Setiap rakaat adalah tangga, setiap sujud adalah puncak. Dalam salat, engkau sebenarnya sedang naik menuju Allah, tapi bukan tubuhmu yang naik, melainkan kesadaranmu. Rasulullah bersabda, salat adalah mi'raj bagi orang beriman. Mi'raj bukan tentang ketinggian ruang, tapi tentang ketinggian rasa hadir di hadapan Allah. Orang yang salat tanpa hati yang hadir seperti tubuh yang naik tanpa ruh, sampai di langit tapi tak melihat cahaya. Setiap kali adzan berkumandang, Allah tidak sedang menyuruh, tetapi sedang memanggil dengan kasih. Engkau menjawabnya dengan labaik saat melangkah ke tempat wudu. Maka setiap langkahmu menuju sajadah dihitung sebagai langkah ruhani menuju pertemuan. Orang yang memenuhi panggilan itu berarti menjawab cinta dengan cinta. Tapi yang tak datang berarti ruhnya masih terikat dunia.
tak mendengar panggilan lembut yang sebenarnya sedang memanggil dari dalam dirinya sendiri. Air wudhu bukan hanya membasuh kulit, tapi menghapus kekeruhan yang menutupi cermin hati. Ketika air itu menyentuh wajah, sebenarnya engkau sedang memohon agar pandanganmu bersih dari selain Allah. Saat tanganmu dibasuh, engkau memohon agar amalmu suci. Saat kakimu dibasuh, engkau berjanji berjalan hanya di jalan yang diridainya. Maka orang yang berwudu dengan hati sadar akan memancarkan cahaya yang tak bisa disembunyikan. Saat tanganmu terangkat, engkau sedang meninggalkan dunia. Gerakan itu melambangkan aku menyerah. Dalam takbir, engkau mengumandangkan Allahu Akbarin, bukan hanya memuji, tapi menyatakan bahwa tiada lagi ruang bagi dirimu. Engkau berhenti menjadi aku dan mulai menjadi hamba. Siapa yang benar-benar menyadari makna takbir, maka setiap salatnya adalah kematian kecil. Mati dari ego, hidup dalam hadirat. Rukuk bukan sekadar tunduk badan. Itu adalah simbol bahwa akalmu yang selama ini sombong ikut menunduk. Di rukuk engkau mengakui, semua pengetahuan, kekuasaan dan kebesaran hanyalah miliknya. Maka orang yang rukuk dengan hati, tunduk akan merasakan keluasan, karena kesombongan yang berat telah dilepaskan. Sujud adalah tempat paling rendah di bumi, tapi paling tinggi di langit. Saat dahi menyentuh tanah, seluruh lapisan aku hancur. Itulah titik fana. Saat engkau tak lagi memiliki apa-apa, bahkan dirimu sendiri. Di sanalah rahasia terbesar salat terjadi. Engkau lenyap agar dia tampak. Tidak heran Rasulullah berkata, sujudlah sebanyak mungkin. Karena itu saat paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Ketika duduk tahiyat, engkau sedang berada di antara dua alam, dunia dan akhirat. Bacaan tahiyat bukan sekadar ucapan, tapi percakapan. Engkau berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Engkau tidak sedang mengingat Nabi, tapi sedang berbicara dengan beliau. Di titik ini, waktu berhenti, ruhmu berbicara dalam kesadaran yang tak lagi diikat jarak. Itulah rahasia mengapa tahiyat begitu lembut namun mengguncang bagi yang menyadarinya. Setiap kali engkau berdiri untuk salat, engkau sedang memerankan seluruh perjalanan hidup. Berdiri adalah saat roh ditiupkan engkau hidup. Rukuk adalah masa engkau menunduk dalam perjuangan dunia. Sujud adalah kematian saat jasad berserah kepada tanah. Duduk tahiyat adalah kebangkitan di alam baru. Dan salam adalah kepulanganmu kepada Allah dalam keadaan damai. Maka siapa yang memahami rahasia ini, ia takkan pernah menganggap salat sebagai kewajiban, melainkan pertemuan harian dengan kematian yang indah. 5 waktu salat tidak ditentukan oleh jam mekanik, tetapi oleh pergerakan cahaya dan bayangan. Karena waktu sejati adalah getaran ruhani, bukan angka. Ketika matahari naik, ruh dunia bergerak. Ketika ia tenggelam, ruh dunia kembali ke asalnya. Maka salat bukan sekadar disiplin waktu, tetapi penyelarasan dengan denyut alam semesta. Allah memanggilmu 5 kali bukan karena dia lupa, tapi karena engkau yang selalu lupa. Setiap panggilan adalah pengingat dari kasih sayangnya, bukan perintah dari kekuasaannya. Allah tidak butuh sujudmu, tapi dia tahu tanpa sujud itu engkau akan hilang. Ia memanggilmu berkali-kali, agar engkau tak terputus dari sumber cahaya. Karena jika sehari saja engkau tak menjawab panggilan itu, ruhmu mulai kering, dan dunia menjadi hutan yang menyesatkan. Setiap kali engkau salat, engkau menyalakan lentera di dalam dirimu. Dunia akan selalu mencoba memadamkannya dengan urusan, ambisi dan kegelisahan. Tapi 5 kali sehari, Allah memberi kesempatan menyalakan kembali cahaya itu. Itulah sebabnya orang yang menjaga salat tampak tenang, sementara yang meninggalkannya mudah diseret arus dunia. Karena tanpa salat, ruh kehilangan arah dan menjadi budak bagi waktu, bukan sahabat bagi waktu. Ketika engkau bangun dari tidur untuk salat subuh, sebenarnya engkau sedang mengulangi janji purba. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan engkau menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Sujud subuh adalah pembaharuan janji itu. Itulah sebabnya subuh menjadi waktu sakral. Karena langit belum tercemar, malaikat masih menulis dengan tinta cahaya. Zuhur datang di saat dunia menuntut seluruh perhatianmu. Allah tahu bahwa di tengah riuh pekerjaan, hati mudah berpaling. Maka zuhur bukan sekadar panggilan ibadah, tapi istirahat bagi jiwa. Ketika engkau menundukkan diri di tengah panasnya dunia, engkau sedang berkata, wahai dunia, engkau bukan tuanku. Itulah kemenangan sejati. Tunduk hanya kepada yang menciptakan panas dan waktu. Asy'ar mengajarkan satu hal yang sulit diterima.
manusia, bahwa segalanya akan berakhir. Ketika bayangan memanjang, alam sedang berbicara. Hidupmu pun akan condong ke barat. Maka salat asyar adalah latihan untuk ikhlas, melepas. Setiap rukuk dan sujud di waktu asyar adalah upaya untuk berkata, aku siap jika hari ini menjadi yang terakhir. Karena pada akhirnya, semua akan tenggelam seperti matahari dan hanya yang mengingat Allah di senja, hari yang akan disambut dengan cahaya di barzakh. Maghrib adalah waktu yang aneh, sebentar tapi sakral, antara siang dan malam, antara dunia dan akhirat. Di saat itulah tabir menjadi tipis, ruh-ruh yang halus mendekat, dan doa menjadi ringan. Syalat maghrib adalah bentuk kesiapan untuk mati setiap hari. Menutup hari dengan zikir, agar malam tidak menelanmu dalam kelalaian. Siapa yang salat maghrib dengan hati hadir, ia tidur seperti orang yang telah wafat dengan damai. Isya adalah waktu sunyi, di mana dunia mereda dan langit terbuka. Disinilah hamba-hamba kekasih Allah berbicara dengan Tuhannya tanpa perantara. Setiap rakaat Isya adalah undangan untuk menyelam ke dalam samudera ruhani, menenggelamkan segala topeng dunia. Mereka yang merasakan hakikat Isya tidak sekadar tidur setelahnya, mereka mati kecil dalam kehangatan cintanya. Salat malam bagi yang terbangun adalah bisikan paling pribadi antara kekasih dan yang dikasihi. Dalam kesunyian itu, dunia lenyap. Hanya ada dua, engkau dan dia. Allah berkata, aku turun ke langit dunia dan berfirman, adakah hambaku yang memohon agar aku kabulkan? Itulah rahasia tertinggi salat. Pertemuan tanpa jarak, tanpa bahasa, tanpa bentuk. Hanya kesadaran yang tenggelam dalam cahaya. Setiap manusia memiliki satu sujud terakhir yang tak akan ia bangkit darinya. Tapi tidak ada yang tahu kapan itu datang. Maka setiap sujud adalah latihan menuju sujud terakhir itu. Jika hari itu tiba dan engkau sedang dalam keadaan sujud, maka engkau pulang dalam keadaan paling dekat dengannya. Karena hakikat kematian bukan terpisah dari dunia, tapi pulang ke dalam sujud yang sempurna. Akan datang hari ketika telingamu tak lagi mendengar adzan dunia, karena engkau telah dipanggil oleh adzan akhirat. Malaikat akan berkata, mari menuju salat terakhir, salat tanpa gerakan, tanpa waktu. Jika selama hidup engkau terbiasa memenuhi panggilannya, maka panggilan itu akan terasa lembut, penuh cahaya. Tapi jika selama ini engkau berpaling, maka panggilan itu akan datang seperti suara asing yang menakutkan. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat. Wassalam.